Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Randy tidak tergerak dan melanjutkan ke bertanya dengan suara dingin. Saya masih akan menanyakan pertanyaan yang sama. Apa rahasia antara Anda dengan Agam? Bagaimana Anda bisa menyakiti istri saya, hanya untuk melindungi Priscilia dan mendorongnya padaku? Hanya dengan menemukan akar masalahnya, Randy akan tahu mengapa kakek Sanjaya ingin menyingkirkan Putri Bramasta. Putri hanyalah seorang wanita muda yang tidak berbahaya. Jika itu hanya karena ibunya melahirkannya dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu tidak cukup untuk memungkinkan kakek Sanjaya melakukan hal-hal mengerikan seperti itu. Rahasia. Kamu ingin tahu rahasianya? Kakek Sanjaya menepuk dadanya, melanjutkan, aku takut kamu tahu tentang rahasia itu, kakek tidak akan memberitahunya. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengetahuinya entah bagaimana. Aku juga akan memberitahumu ini untuk terakhir kalinya. Randy memelototi kakeknya dengan dingin seolah-olah dia sedang melihat orang asing. Jika kamu berani menyakiti Putri Bramasta atau putri kecil lagi, aku akan membiarkanmu melihat wajah asliku. Berbicara tentang perbuatan kejam, Randy juga telah melakukan banyak hal selama bertahun-tahun. Dia dapat dengan mudah bersaing dengan kakeknya. Sejak muda, Randy selalu menjadi anak yang paling bijaksana di dunia. Hati para tetua, dia tidak pernah melakukan apapun untuk mengecewakan mereka. Setelah mengambil alih Sandiga Group, dia mencurahkan seluruh energinya untuk merawatnya. Dia tidak pernah mengambil cuti. Tujuannya adalah untuk membuat Sandiga Group tumbuh lebih baik sehingga kakeknya, papanya, mamanya, dan adik perempuannya semua bisa menjalani kehidupan yang damai. Bertemu Putri Bramasta benar-benar di luar dugaan. Randy memutuskan untuk menikahi Putri tanpa banyak berpikir. Ini juga hal paling impulsif yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Namun, dia tidak pernah menyangka kakeknya, yang sepertinya selalu menghormati Putri, akan melakukan hal seperti itu di belakangnya. Tuan Tua Sanjaya telah mengambil Putri Bramasta darinya dan menyuntiknya dengan obat yang bisa membunuhnya. Ketika dia melakukan itu, apakah kakeknya memikirkan bagaimana perasaannya kehilangan istri dan anaknya? Pernahkah dia memikirkan betapa mudahnya putri kecil meninggal, disingkirkan secara operasi dari mamanya sebelum tanggal kelahirannya? Jika Tuan Tua Sanjaya memikirkan cucunya, jika dia masih memiliki kasih sayang terhadap keluarganya, dia tidak akan pernah melakukan hal kejam seperti itu. Bahkan jika Putri Bramasta tidak berhubungan dengan kakek Sanjaya secara biologis, bagaimana dengan putri kecil? Putri kecil memiliki garis keturunan keluarga Sanjaya. Dia baru berusia 3 tahun. Dia hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Namun lelaki tua itu mengulurkan cakar jahatnya ke arahnya sementara Randy tidak memperhatikan. Mengapa kamu harus menguncinya? Kamu dapat memiliki wanita apapun yang kamu inginkan. Dan ada juga Priscilia. Kalian tumbuh bersama. Priscilia tidak terlihat lebih buruk dari wanita itu dari aspek apapun. Setelah itu, kakek Sanjaya terbatuk-batuk lagi. Dia hanya tahu bahwa dia marah pada Randy, dan tidak terlalu memikirkan bagaimana kata-kata ini akan menyakiti perasaan Randy. Randy tersenyum, dan berkata, Putri Bramasta memiliki banyak kekurangan. Dia mungkin tidak senergik Priscilia, tapi dia yang paling spesial di hatiku. Terkadang, Randy tidak tahan dengan kekeras kepalaan Putri. Meski begitu, dia ingin bersamanya. Saat bersamanya, Randy merasa sangat damai.
Ada banyak hal yang tidak perlu dia jelaskan padanya. Dia bisa mengerti, dan dia akan berdiri di sampingnya apapun yang terjadi. Bagi semua orang, dia selalu yang kuat, seolah-olah dia ditakdirkan untuk memainkan peran sebagai pelindung. Hanya Putri yang berbeda. Dia jelas sangat lemah, tapi dia masih ingin melindunginya. Selain ingin melindunginya, dalam menghadapi bahaya, Putri akan melukai dirinya sendiri untuk menyelamatkannya. Hingga saat ini, bekas luka di kakinya belum hilang sama sekali. Memikirkan bekas luka, yang membuat Randy semakin sedih adalah bekas luka di perut Putri. Ketika mereka sedang menikmati satu sama lain malam itu, dia tiba-tiba melihat bekas luka di perut Putri. Pada saat itu, hatinya seperti ditusuk oleh anak panah. Bekas luka jelek yang memotong seluruh perut Putri Bramasta. Pada saat itu, mereka mengambil Putri kecil dari perutnya dan memberinya bahan kimia yang mematikan. Mereka tidak pernah berpikir untuk membiarkannya bertahan hidup. Jika bukan karena keberuntungan Putri Bramasta, Randy bahkan hanya bisa melihat abunya. Memikirkan luka di tubuh Putri, Randy masih kesulitan bernapas. Dia masih ingin mencabik-cabik orang yang menyakitinya. Namun, orang yang menyakitinya adalah kakek kandungnya yang tercinta. Mengetahui bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari Tuan Tua Sanjaya, Randy tidak ingin membuang waktu. Dia melirik Tuan Tua Sanjaya untuk terakhir kalinya. Ini adalah terakhir kalinya dia memandangnya sebagai seorang kakek. Di masa depan, Tuan Tua Sanjaya tidak akan berarti apa-apa untuknya. Jika dia menyakiti orang yang dia sayangi lagi, Randy tidak akan menunjukkan belas kasihan juga. Randy, kamu akan meninggalkan kakekmu dan warisanmu hanya untuk seorang wanita? Suara tua tapi keras kakek Sanjaya datang dari belakang. Randy tidak menoleh ke belakang dan terus melangkah pergi. Jika seseorang ingin mendapatkan rasa hormat dari generasi yang lebih muda, dia harus bertindak seperti orang yang lebih tua terlebih dahulu. Jika Tuan Tua Sanjaya bisa melakukan itu maka dia bukan lagi seorang kakek di hati Randy. Melihat Randy pergi tanpa menoleh ke belakang, kakek Sanjaya sangat marah hingga dia memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya. Dia melakukan semua ini untuk kebaikan Randy sendiri, untuk melindungi anak yang dibesarkannya sejak dia masih muda. Apa yang dia lakukan salah? Tuan Tua, jangan marah. Jangan marah. Asisten Hart, yang telah menunggu di kejauhan, berlari ke Tuan Tua Sanjaya dan menghiburnya. Tuan muda hanya dibutakan oleh cinta untuk sementara. Ketika dia bisa memikirkannya, dia tidak akan menyalahkanmu. Tuan Tua Sanjaya berkata dengan marah, untuk sementara, 3 tahun telah berlalu, dan dia masih belum memikirkannya. Apa kamu menyebut itu sementara? Melihat wajah Tuan Tua, asisten Hart merasa sedikit gelisah. Dia berkata, Tuan Tua, Nona kecil. Mendengar apa yang dikatakan asisten Hart dan memikirkan apa yang disebutkan Randy sebelumnya tentang putri kecil, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia memandang asisten Hart dan berkata, kamu pergi ke depan untuk menargetkan anak itu? Asisten Hart segera menjelaskan, Tuan Tua, saya tidak bermaksud menyakiti nona kecil itu, saya hanya... Tuan Tua Sanjaya sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Pergilah. Setelah keluar dari tempat kakeknya, Randy segera memberi perintah kepada Rizal, pergi dan selidiki. Tidak peduli berapa banyak tenaga dan sumber daya keuangan yang harus dikeluarkan, kamu harus mencari tahunya untukku. Rizal mengangguk berulang kali dan berkata, Direktur Randy, saya sudah mengirim seseorang. Seperti yang Anda katakan, kita akan mulai menyelidiki dari ayah istri Anda, Tuan Hendra Guna dan Septian. Randy mengangguk, selidiki lebih lanjut. Pak Tua Hendra Guna, Septian, keluarga Dirgantara, dan semua orang. Kita tidak bisa melepaskan petunjuk apapun. Tuan Tua Sanjaya telah kejam terhadap Putri Bramasta. Karena Tuan Tua Sanjaya menyebutkan ayah putri sebelumnya,
Menyelidiki dia sepertinya hal yang benar untuk dilakukan. Tapi untuk amannya, petunjuk dari keluarga Dirga Guna dan Septian tidak cukup. Dia harus melemparkan jaringnya lebih lebar, karena dia tidak bisa membiarkan ikan keluar dari jaring. Rizal menjawab, dimengerti. Rizal dan Dion adalah bawahan Randy yang paling dipercaya. Mereka sering mengikutinya, dan tugas mereka berbeda. Rizal bertanggung jawab atas proyek investigasi semacam itu, sementara Dion terutama bertanggung jawab atas pekerjaan perusahaannya. Meskipun mereka memiliki tugas yang berbeda, mereka berdua sangat penting bagi Randy. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.